Bagaimana cara agar kita bisa ikhlas dengan ketetapan Allah? Teman-teman sekalian, untuk mencapai titik ikhlas tentu saja butuh proses. Seorang tokoh psikologi yang bernama Kubler-Ross menyampaikan ada beberapa reaksi orang-orang dalam menghadapi suatu masalah. Yang pertama, mereka akan menolak, tidak terima ketika masalah tersebut hadir dalam kehidupannya. Penolakan ini sesuatu yang wajar, sesuatu yang manusiawi. Siapa sih yang mau dikasih masalah? Tentu tidak ada satupun manusia yang ingin dikasih masalah. Maka reaksi awal kita ketika dihadapkan pada suatu masalah, kondisi yang tidak ideal, wajar kalau kita menolak. Kemudian ada reaksi yang kedua, ya, yang kemudian penolakan itu menyebabkan kita menjadi marah. Kita marah, kenapa ini semua terjadi? Kenapa kamu melakukan itu pada saya? Kenapa dulu saya melakukan itu? Andaikan saja itu semua tidak terjadi. Kita bisa marah kepada Tuhan, kenapa Tuhan tidak adil? Saya sudah belajar, saya sudah beribadah, saya sudah melakukan ini, saya sudah melakukan itu, tapi kenapa semua ini terjadi dalam hidup saya? Ada kemarahan di dalam hati kita sebagai reaksi dari penolakan dan tidak terimanya kita atas kondisi tersebut. Kemudian masuk ke tahap 3, kita jadi berandai-andai. Andai saja saya tidak menikah dengannya. Andai saja kemarin saya tidak melakukan itu. Andai saja, kita berandai-andai. Tetapi andai-andainya kita ini juga tidak mengubah keadaan karena sudah terjadi. Ya, kita tidak bisa mengubah ke masa lalu. Kita juga tidak bisa memutar waktu. Ya kan? Karena masalah tersebut sudah terjadi, sudah hadir. Bagaimana respon kita? Respon pertama menolak, tidak mengobati, tidak menyelesaikan masalah. Respon kedua marah, semakin malah membuat masalah bertambah parah. Berandai-andai, andai itu tidak terjadi juga tidak mengubah apapun, kita tidak bisa kembali ke masa lalu. Sampai ke tahap keempat, kita jadi depresi, putus asa, merasa tidak berdaya, buntu, ya kan? Karena tidak tahu lagi harus bagaimana. Ya, tidak bisa mengubah waktu, tidak bisa mengubah keadaan, tidak bisa membatalkan semua yang sudah terjadi. Jadinya depresi, bingung, merasa lemah, merasa tidak berdaya. Sampai pada kemudian di titik paling gelap dalam hidup kita tersebut, akhirnya masuk ke tahap 5, kita menerima. Menerima bahwa akhirnya kesadarannya mulai muncul. Ya, setelah tahapan-tahapan tadi yang penuh perjuangan, akhirnya kesadaran kita muncul bahwa kalau kejadian itu sudah terjadi, Allah sudah tetapkan itu harus terjadi dalam hidup kita, kenyataan itu haruslah memang menjadi bagian dari hidup kita, tidak ada jalan lain selain kita menerimanya. Maka menerima ini adalah buah dari kesadaran kita. Jadi kesadaran kita sudah bertambah, kesadaran kita muncul bahwa oke, ini semua takdir Tuhan. Ya, memang yang melakukan kesalahan mereka atau kita menganggap kita adalah penyebab semua ini terjadi, tetapi semua kesalahan, semua kondisi tersebut juga merupakan bagian dari ketetapan Tuhan. Tuhan memang izinkan ini semua terjadi dalam hidup kita, dan kalau kita menyadari bahwa kalau Tuhan izinkan semua itu terjadi, pasti semua ini adalah baik buat kita, ya, baik buat kehidupan kita ke depan. Karena rasa sakit adalah obat. Ya, bukankah kalau kita berobat ke dokter, dikasih obat juga rasanya pahit. Tapi pahitnya itu menyembuhkan. Begitupun dengan kondisi kehidupan kita. Ketika Tuhan kasih kita masalah, rasanya sakit banget. Tapi ketika rasa sakit itu kita terima, kondisi yang menyakitkan itu kita ridho, kita terima, kita ikhlas menjalaninya, maka hati kita akan membaik. Kondisi jiwa kita akan pulih lewat penerimaan itu. Ya, jadi teman-teman sekalian, meskipun berat,
terimalah. Bagaimana cara menerimanya? Kata Mbak Regina ya, dengan cara kita ucapkan. Jadi awali dengan mengucapkan, karena perkataan mempengaruhi kondisi pikiran dan batin kita. Bisa sambil memejamkan mata dan kita mengucapkan, "Ya Allah, Tuhan semesta alam yang maha mengatur segala kehidupan, saya terima kondisi ini. Saya ikhlas. Kalau memang semua kondisi ini yang harus saya hadapi, saya ikhlas. Saya ridho menerimanya. Apapun yang sudah kau tetapkan dalam hidup saya, meskipun saat ini rasanya ya Allah nikmat banget, sakit gitu ya. Sakit banget, kesel banget, marah banget, takut banget, atau merasa menyesal banget. Saya ikhlas, saya ridho menerimanya. Ya Allah, tolong saya, karena saya benar-benar tidak berdaya, tolong saya. Jadi kita pun menerima dan melibatkan Allah. Ikhlas juga pasrah. Ya Allah, kalau ini memang sudah jadi ketetapan-Mu dalam hidup saya, maka saya terima ketetapan-Mu ini. Dan saya mohon, tolong saya, karena saya tidak berdaya. Saya tak mampu menghadapi persoalan ini sendiri. Maka saya mohon pertolongan-Mu, saya berserah diri kepadamu, mohon petunjuk, mohon pertolongan, mohon jalan keluar, dan mohon beri kekuatan pada saya untuk bisa melewati masa-masa ini dengan damai. Ya, itu yang bisa kita lakukan untuk kita bisa ikhlas, kita bisa ubah mindset kita bahwa masalah sebenarnya adalah anugerah dari Tuhan untuk kita bisa tumbuh menjadi pribadi yang lebih baik. Kita terdorong untuk mau belajar, kita terdorong mau introspeksi diri, dan bahkan adanya masalah membuat kita terdorong untuk meningkatkan amal ibadah dan kedekatan kita pada Tuhan. Bukankah ini sesuatu yang patut untuk kita syukuri? Begitupun juga yang perlu kita lakukan untuk bisa ikhlas, selain kita ubah mindset tadi, penilaian kita terhadap masalah, yang kedua, ubah juga kondisi perasaan kita dari yang tadinya kita marah, kesel, takut, ataupun merasa bersalah, dikondisikan perasaan kita untuk ridho dengan perasaan yang hadir, dan kita syukuri, kita ubah emosi yang positif menjadi emosi yang negatif menjadi emosi yang positif. Di antara emosi positif adalah rasa cinta, rasa sayang, rasa syukur, rasa optimis. Tadinya kita marah, kita kondisikan perasaan kita jadi memaafkan. Tadinya kita takut, kita kondisikan perasaan kita jadi optimis dan berserah pada Tuhan. Ya, tadinya kita bisa merasa bersalah ataupun malu, menyesal, kondisikan perasaan kita, memaafkan diri sendiri, hadirkan cintanya. Karena rasa cinta bisa mengobati segala luka, kesulitan maupun tantangan yang ada. Semoga bermanfaat, semoga kita dimudahkan untuk menjadi pribadi-pribadi yang ikhlas, dan insya Allah rasa ikhlas kita melahirkan ketenangan di hati kita, kejernihan di pikiran kita, dan kebaikan pada tindakan kita. Dan kondisi ini yang akan mengundang keajaiban, keridhaan Allah, solusi dan perubahan baik atas masalah yang dihadapi. Semoga bermanfaat.